Dalam risalah ini, kami tuliskan sebuah cerita yang kami peroleh dari orang-orang tua kami. Orang-orang terdahulu yang telah mendapat hidayah dari Tuhan Allah yang Maha Suci, serta mendapat karomah dari aulia. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji kepunyaan Allah, seru sekalian alam, rahmat dan salam semoga dilimpahkan kepada semulia-mulia para utusan, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabat, segenap istri, dan para kerabat, dan ahli bait semuanya. Amma ba'du. Karena dengan banyaknya permintaan dari teman-teman, agar kami dapat menulis sebuah cerita mengenai Babat Cirebon dengan jelas, maka kami mencoba akan memenuhi permintaan mereka itu. Langkah pertama dalam hal ini kami memulai dengan melakukan salat istikharah hingga 3 kali, kemudian kami berusaha menyusun sebuah cerita yang dimaksudkan di atas, dengan bahan-bahan yang ada pada kami, yaitu cerita-cerita yang kami peroleh dari orang-orang tua kami, dan mengambil dari buku Babat kuno. Cerita selanjutnya, setelah Walang Sungsang menerima beberapa wasiat dan petunjuk dari Sang Hyang Naga, maka ia segera permisi, izin diri, untuk segera berangkat menuju ke Gunung Congat. Setelah akhirnya ia tiba, dan sampai di Gunung Congat yang berada di Desa Mundu, sekitar 5 km dari kota Cirebon saat ini. Di tempat itu, Walang Sungsang melihat sebuah pohon besar, yang tingginya sekitar 500 meter. Pada pohon itu, penuh dengan burung-burung bangau, tetapi, ia tak dapat mengetahui di mana Ratu Bangau. Lalu digunakanlah baju waring dan topar dan menyerah. Setelah itu Walang Sungsang segera bertanya kepadanya, tentang agama Islam. Ratu Bangau itu berkata, "Hai manusia, lepaskanlah aku dulu, kalau aku dilepaskan, nanti akan kutunjukkan kepadamu keberadaan agama Islam, dan akan kuberi 3 macam ilmu untukmu." Karena Walang Sungsang adalah orang yang jujur, mendengar ucapan yang seperti itu, maka dilepaskanlah Ratu Bangau itu. Tetapi, apakah yang terjadi? Ratu Bangau itu terbang tinggi ke angkasa. Sambil menantang, Ratu Bangau berkata, "Hai manusia sakti, kejarlah aku." Lalu ia menghilang, gunung beserta pohon besar itu pun turut menghilang. Walang Sungsang tercengang, di kanan dan kirinya sepi, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, ia terkejut karena melihat sebuah istana yang sangat indah, serta 40 anak-anak dengan rambut pirang datang menghampirinya. Walang Sungsang dipersilahkan masuk ke dalam istana, dan duduk di kursi yang telah disediakan. Kemudian, Walang Sungsang juga terkejut, karena tiba-tiba, ada seseorang yang menyertainya duduk di samping. Walang Sungsang bertanya, "Siapakah engkau?" Orang itu menjawab, "Aku adalah Ratu Bangau yang kau tangkap tadi. Untunglah aku dilepaskan olehmu, kalau tidak, tentu engkau tak akan dapat bertemu dengan orang yang akan memberikan pelajaran agama Islam. Engkau adalah orang yang sungguh penuh dengan kasih sayang, sudah sepatutnya lah engkau mengembangkan agama Islam, karena agama Islam itu adalah agama yang baik, yang di dalamnya mengandung ketentraman, kesucian, perdamaian, dan kebebasan, tidak ada paksaan, tidak mengandung permusuhan, dan tidak ada pula kepentingan pribadi, dan lain sebagainya. Islam adalah agama yang paling tenang, oleh karena itu, perlu aku berikan beberapa bekal untukmu. Yang pertama, yaitu panjang atau tapsi. Yang kedua, adalah pendil, dan yang ketiga, adalah bareng. Kesemuanya itu, nanti akan diterangkan dan dijelaskan hikmahnya masing-masing oleh gurumu, yang sekarang sedang berada di Gunung Jati. Bahkan, ia sudah 3 tahun berada di tempat itu, menunggu kedatanganmu. Sekarang, kau pergilah ke Gunung Jati, dan aku berpesan, janganlah kau melupakan aku. Setelah itu,
Walang Sungsang beserta dengan istri dan adiknya berangkat menuju Gunung Jati, hingga akhirnya, ia sampai di Gunung Jati. Kebetulan, pada saat itu, Syekh Nurjati sedang tidur, dan sedang bermimpi kedatangan 3 orang tamu, 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Belum sempat mengadakan tanya jawab dengan ketiga orang itu dalam mimpinya, maka terbangunlah Syekh Nurjati dari tidurnya. Sementara itu, ia sangat terkejut, karena di hadapannya, sudah ada 3 orang tamu, yaitu, Walang Sungsang, Rara Santang, dan Endang Ayu. Syekh Nurjati bertanya, "Siapakah kamu sekalian ini, dari manakah, dan dengan maksud apakah kamu sekalian datang kemari?" Di antara 3 orang itu, Walang Sungsang yang menjawab, "Saya adalah Walang Sungsang, ini adik saya bernama Rara Santang, dan ini istri saya bernama Endang Ayu. Saya berasal Pajajaran, putra Prabu Siliwangi. Maksud kami datang kemari adalah untuk mencari dan belajar agama Islam." Kemudian Syekh Nurjati berkata, "Wahai anak muda, kamu ini adalah keturunan Prabu Siliwangi, tetapi kenapa engkau mencari agama Islam, dan oleh siapa engkau diberitahukan untuk datang kemari?" Kemudian, Walang Sungsang menceritakan kisahnya dari pertama hingga akhir, selama berada di Gunung Jati. Penjelasan Walang Sungsang itu dapat dimengerti dan dipahami oleh Syekh Nurjati, dan memang cocok dengan kehendaknya, maka lalu ia membaca doa, yang artinya, "Ya Allah, jadikanlah kita ini orang-orang yang menghidupkan agama Islam, mulai di hari ini hingga di hari kemudian, dengan selamat, amin." Kemudian, akhirnya Syekh Nurjati mengajarkan untuk membaca 2 kalimat syahadat, beserta arti dan maksudnya secara mendalam oleh ketiganya, yaitu Walang Sungsang, Rara Santang, dan Endang Ayu, dengan sangat baik. Perjalanan Walang Sungsang dan Rara Santang kali ini telah selesai, dan akan disambung dengan cerita berikutnya. Dengan penuh harapan kami, semoga para pembaca sudi memaafkan atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam cerita ini, baik yang mengenai tulisan, maupun yang lainnya. Cerita ini didasarkan oleh terjemahan Kitab Cirebon, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Kiai Haji Mahmud Rais Mertapada. Simak cerita selanjutnya pada video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti kelanjutan kisahnya.